Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa Pak Joko ini sebagai narasumber dari SD1 akan menyampaikan tema terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari narasumber kali ini. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Pak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Indra Setiawan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Di sini saya mencoba untuk memaparkan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menampilkan apa itu alur pembelajaran sebelum kita ke tujuan dari pembelajaran itu. Jadi alur pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Di fase ini ada beberapa fase yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Jadi alur dari tujuan pembelajaran itu nanti akan mengarah ke capaian pembelajaran. Kemudian alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran dari awal hingga akhir setiap fase. Itu tadi untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini konsep alurnya seperti ini, jadi ada kompetensi, di situ berisi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, kemudian ada konten, berisi konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga, variasi, berisi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dari alur tujuan pembelajaran itu akan menuju ke capaian pembelajaran yang berisi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Jadi konsep alurnya seperti pada tampilan. Kemudian dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu ada konsep, ya, konsep. Oke, konsep tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Rumusan tujuan tidak hanya mencakup tahapan kognitif, dimensi pengetahuan, tapi juga perilaku capaian seperti kecakapan hidup, serta profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum sekolah penggerak ini semua akan saling berkaitan. Secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat tiga aspek, yaitu yang pertama kompetensi.
Kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Yang kedua, konten, berisi ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama. Yang ketiga, variasi. Variasi itu merupakan sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, konsep contoh tujuan pembelajaran seperti ini. Saya ambil contoh yang di atas, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi di situ menerangkan warna, jadi warna kuning itu berisi kompetensi, warna biru berisi konten atau materi yang dipelajari, yang hijau variasi atau penggunaan keterampilan. Kemudian setelah konsep ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di 7 prinsip ini harus ada dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Maksudnya dari sederhana dan informatif, ATP atau alur tujuan pembelajaran ini dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Jadi tidak susah untuk diterima atau dipelajari. Kemudian yang kedua, esensial dan kontekstual, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar. Yang ketiga, berkesinambungan antar fase, antar tujuan pembelajaran saling terkait. Berikutnya, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikutnya, merdeka belajar. Jadi dalam prinsip utama penyusunan ATP yang menjadi tujuan yang harus diperhatikan betul, yaitu memerdekakan siswa. Berikutnya ada operasional dan aplikatif. Memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional. Dan yang terakhir ada adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakter mata pelajaran, karakter siswa, karakter satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi mata pelajaran. Hal yang perlu diingat dalam perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Menggunakan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran. Ini 7 langkah penyusunan alur. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran. Itu terdapat 6 fase, 6 fase yang harus diperhatikan. Yang kedua, identifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, menganalisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Yang kelima, dari hasil identifikasi kompetensi tadi bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai.
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, disusun sebagai urutan kegiatan pembelajaran harian. Langkah yang keenam, menentukan lingkup materi dan materi utama. Dan yang terakhir, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan. Oke. Dari apa yang saya paparkan tadi, sebenarnya ada yang perlu saya tanyakan atau saya sampaikan dari Bapak dan Ibu, jadi berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan komponen, berkaitan dengan langkah-langkah alur tujuan pembelajaran. Jadi dalam penyusunan alur itu saya mohon untuk Bapak Ibu menyampaikan apa kesulitan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu. Monggo dari Bapak dan Ibu barangkali ada yang bisa menyampaikan kesulitan apa toh yang terdapat dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau bertanya, saya beri waktu. Halo, Bapak Ibu. Saya Pak Joko. Oh ya, Mas Hendra, monggo. Terima kasih waktunya Pak Joko. Yang menjadi kendala buat saya terkait dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran itu adalah sinkronisasi antara alur tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Jadi saya itu sering kesulitan ketika membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran, karena memang yang kemarin-kemarin itu saya kurang memahami karakter siswa, jadi saya akan membuat tujuan itu kesulitan. Gitu Pak Joko yang saya rasakan sebelum ada kegiatan atau materi yang disampaikan Pak Joko tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain memberikan tanggapan atau boleh bertanya juga. Masih saya beri waktu. Kalau belum ada, jadi memang betul Pak Indra dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu kita memang harus cermat atau teliti dalam melihat karakter peserta didik atau siswa. Jadi kita juga tidak bisa membuat alur tujuan pembelajaran itu yang tidak sesuai dengan karakter siswa. Kita memang harus mencari dulu atau melihat dulu karakter siswa yang akan kita beri pembelajaran. Kalau siswa itu jumlahnya sedikit, kita lebih enak. Tapi kalau jumlah siswanya banyak, apalagi di daerah perkotaan, itu mau tidak mau kita harus mengetahui karakter siswa masing-masing. Jadi nanti akan bisa untuk menentukan atau membuat alur tujuan pembelajaran itu yang sekiranya itu memang bisa diberikan kepada siswa. Begitu Pak Indra. Terima kasih Pak Joko. Barangkali ada yang mau bertanya lagi kaitan alur tujuan pembelajaran. Yang jelas untuk kesulitan itu memang bisa dilihat dari siswa atau dari peserta didik. Selain itu, sarpras itu juga menjadi kendala atau
kesulitan yang sering kita hadapi. Jadi kita mau menentukan alur tujuan pembelajaran itu juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya atau Pak Kabul, monggo menghidupkan mikrofon. Saya rasa cukup jelas Pak Joko. Apa ya pemaparan yang telah disampaikan Pak Joko tadi kemudian dipertegas oleh yang disampaikan juga oleh Pak Indra Setiawan. Bisa dilanjut? Oke, terima kasih dari Pak Kabul. Kemudian saya juga pengen tahu pendapat dari Bapak dan Ibu kaitan siapa atau yang dapat membantu kita itu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu. Monggo, mungkin ada yang mau berkomentar. Silakan. Iya, terima kasih Pak Joko. Mungkin yang bisa membantu dalam proses alur tujuan pembelajaran adalah kepala sekolah, teman sejawat atau KKG juga bisa untuk sharing, terus dinas terkait seperti dinas pendidikan atau pelatihan seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Bu Irianti. Pak Indra mau menambahkan? Saya setuju dengan Bu Ir tadi, Pak Joko. Jadi ada beberapa pihak terkait yang bisa membantu membuat ATP. Namun saya menambahkan saja mungkin atau bertanya juga kepada Pak Joko, apakah orang tua ataupun lingkungan di rumah peserta didik itu juga merupakan salah satu komponen ataupun salah satu untuk membantu membuat ATP, karena dari tujuan ataupun profil pelajar tadi sebelum menyampaikan atau membuat capaian belajar kita harus tahu dulu karakter siswa. Itu mungkin Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu Irianti. Jadi memang betul kita itu dapat membuat alur tujuan pembelajaran itu bisa dibantu dari pihak-pihak yang terkait. Ya, jadi ada dinas pendidikan, baik itu provinsi, daerah, atau dari kementerian juga bisa membantu. Kemudian ada KKG, ya, kelompok kerja guru, ada pengawas sekolah, kepala sekolah, kemudian teman sejawat, kemudian kalau yang disampaikan Pak Indra itu saya rasa itu juga berperan juga Pak Indra. Jadi karena dalam pembelajaran sekolah penggerak ini nanti kan tetap kita diarahkan untuk pembelajaran daring, ya persentase besarnya ke daring. Jadi siswa juga kebanyakan dari rumah. Ya. Kemudian untuk mengetahui karakteristik siswa itu, kadang siswa juga kadang ada yang bisa jujur untuk memberikan informasi tentang karakter-karakter mereka. Kadang ada yang tidak jujur. Jadi kita bisa melibatkan orang tua dalam rangkaian penyusunan alur tujuan pembelajaran. Begitu Pak Indra, Bu Irianti. Halo? Cukup Pak Joko? Ya, cukup. Barangkali Bapak dan Ibu masih ada yang mau bertanya atau menambahkan kaitan
alur tujuan pembelajaran. Cukup, Bapak. Cukup jelas di Pak pemaparan dari Bapak Joko. Iya. Sudah dapat menambah wawasan kita dalam membuat alur tujuan pembelajaran, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira pemaparan dari saya cukup. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Indra, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Joko. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan Pak Joko tadi terkait dengan konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, dan prinsip ataupun prosedur dari pembuatan ATP. Terima kasih Pak Joko, ilmu yang diberikan pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman peserta dari seminar ini. Amin. Amin. Demikian pemaparan dari Pak Joko. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan dari Pak Joko dan teman-teman peserta. Saya mohon maaf apabila di dalam membawakan acara pada malam hari ini ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya belum tampil.